Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ketika ibu mertuaku meninggal, aku adalah satu-satunya orang yang memakaikan kain kafan. Setelah 7 hari kematiannya, aku menelepon polisi. Dikutip dari erabaru.net, aku dan suamiku berasal dari desa yang sama. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami adalah kekasih masa kecil. Orang tuaku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mereka. Ketika aku berusia 22 tahun, kami menikah. Karena kedua keluarga sangat dekat satu sama lain, mereka hanya memberikan 10.000 yuan, sekitar 22 juta rupiah sebagai mahar. Suamiku adalah anak bungsu dan dia memiliki 2 kakak laki-laki. 2 tahun yang lalu ketika ayah mertuaku masih hidup, kondisi ekonominya masih relatif baik. Jadi dia membeli sebuah rumah di kota untuk kakak laki-laki pertama dan yang kedua. Pada saat kami menikah, ayah mertuaku telah meninggal karena kecelakaan mobil dan situasi keluarga tidak baik. Jadi kami tidak membeli rumah. Aku seorang gadis tradisional. Aku pikir ketika menikah aku harus berbakti kepada suami dan mertua. Setelah 2 bulan menikah, suamiku pergi ke kota untuk bekerja. Aku tinggal di rumah bersama ibu mertua. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan pertanian di ladang. Ibu mertua saya memelihara beberapa unggas di rumah, memasak dan mencuci pakaian untukku. Saat ayah mertua meninggal mendapat uang kompensasi 100.000 yuan. Ibu mertua mengatakan bahwa dia telah menyimpan semuanya dan hanya akan mengambilnya ketika dia sakit. Hanya saja 2 kakak iparku sering datang ke ibu mertua setiap 3 hari untuk meminta uang. Ibu mertua menolak dan mereka menuduh bahwa aku pasti telah menghasut ibu mertua. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku dan suamiku yang bertanggung jawab atas kebutuhan ibu mertuaku dan kakak ipar tidak pernah membantu sepeser pun. Dalam 2 tahun, ibu mertuaku dalam kesehatan yang buruk dan sering mengalami tekanan darah tinggi. Suatu hari dia pingsan. Aku dan tetangga saya membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan dia mengalami pendarahan otak. Untungnya dia datang tepat waktu dan menjalani operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi di masa depan mobilitasnya akan terbatas. Setelah sembuh kami membawa pulang ibu mertua dan kami juga membayar 30.000 yuan untuk biaya perawatan ibu. Kedua kakak ipar tidak mau membayar sepeser pun. Setelah ibu mertuaku sakit, aku tidak bisa lagi bekerja di luar, jadi aku merawatnya. Dan suamiku juga tidak kembali ke kota lagi dan bekerja di daerah sekitarnya. Merawat pasien adalah pekerjaan yang sangat besar. Berkali-kali ibu mertuaku menangis dan berkata bahwa dia telah membebaniku. Saya bilang, "Bu, jangan katakan itu. Yang terpenting adalah merawat ibu dengan baik dan segera sembuh." 3 tahun kemudian ibu mertuaku meninggal. Ibu mertuaku pergi tanpa memberi pesan apapun dan pergi dalam tidurnya. Setelah ibu mertua meninggal, aku memberitahu kepada kedua saudara ipar saya untuk datang. Kakak ipar menangis ketika melihat ibu mertua. Namun ketika tiba waktunya untuk memakaikan kafan untuk ibu mertua, tidak ada yang mau datang. Mereka semua menjauh. Aku telah bersama ibu mertua selama bertahun-tahun, jadi aku tidak takut sama sekali. Aku melepas pakaian ibu mertua dan mengenakan kain kafan untuknya. Sebelum 7 hari kematian ibu, kedua kakak ipar datang ke rumah dan mengatakan bahwa ibu mertua memiliki warisan 100.000 yuan dan mereka mau mengambilnya. Aku mengatakan tidak tahu di mana uang ibu mertua disimpan. Dia tidak pernah memberitahu aku tentang hal itu. Mereka tidak percaya, jadi mereka mengobrak-abrik seisi rumahku untuk menemukannya.
Suami menghentikan mereka dan mereka mulai berkelahi. Kemudian di saku pakaian ibu mertuaku mereka menemukan tabungan 100.000 yuan dan sebuah catatan yang berbunyi, "Anak-anakku, siapa yang mengenakan kain kafanku, dialah yang mendapatkan warisanku." Kakak iparku marah besar, mengatakan bahwa aku pasti sudah mengetahui surat wasiat itu sebelum aku bergegas mengenakan kain kafan ibu. Mereka tidak akan mengakui wasiat ini dan uang itu harus dibagikan kepada mereka. Mereka datang ke rumahku setiap hari dan membuat banyak masalah. Tepat setelah 7 hari kematian ibu, aku menelpon polisi. Aku bertekad untuk tidak menyerahkan uang ini. Ini adalah bagian dari hati ibu mertuaku. Mengapa harus jatuh ke tangan 2 kakak ipar yang tidak berbakti itu? Apa pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.